Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi dengan Fun Study. Mari belajar. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 1, tema 8, subtema 4. Pembelajaran ketiga dan keempat, bencana alam. Lani dan teman-teman sedang bermain bersama. Mereka bermain di halaman sekolah. Lani mengajak teman-teman bermain peran tentang kejadian alam yang ada di sekitar. Yuk kita bermain peran. Teman-teman, ayo kita bermain peran. Bagaimana kalau bermain peran tentang bencana banjir? Ayo, tapi bagaimana caranya? Peran apa yang akan kita mainkan? Saya tahu, kita buat cerita terlebih dahulu. Cerita tentang desa kita yang kebanjiran. Kita semua mengungsi ke balai desa. Saya mengungsi ke balai desa sambil berjalan kaki. Nanti Benny mengungsi naik perahu karet ya. Saya jadi dokter ya. Saya memeriksa pengungsi yang sakit. Saya jadi penduduk desa tetangga. Saya membawakan makanan untuk pengungsi. Saya membantu. Saya jadi kepala desa ya. Saya membantu penduduk untuk mengungsi. Nah, asik bukan bermain peran yang dilakukan oleh Lani? Nanti bisa kalian coba ya bermain peran tentang kejadian bencana alam. Ternyata udara di halaman sekolah begitu panas ya. Sekarang kita akan menentukan suhu. Mari bermain suhu. Nah, akhirnya Lani akan bermain suhu. Siang ini matahari bersinar terik. Udara terasa panas. Lani dan teman-teman kembali ke kelas. Udara di kelas terasa dingin. Nah, menurut kalian, mengapa sih udara di kelas terasa dingin? Ya, biasanya karena di dalam kelas ada kipas angin ya. Atau ada apa lagi? Ya, betul sekali. Atau ada AC. Selain itu, di kelas juga teduh ya oleh atap sekolah. Pastinya tidak seperti di luar yang terasa terik. Nah, sekarang kita akan bermain sambil bermain suhu. Edo mencoba mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku. Edo mengukur menggunakan telapak tangan. Coba tunjukkan telapak tangannya. Ya, betul sekali. Menggunakan kulit pada telapak tangan. Kulit merupakan alat indera, yaitu indera perasa. Kalian bisa mempraktekkannya di rumah ya. Ketika cuaca terik, cobalah pegang batu di halaman rumahmu yang terkena paparan sinar matahari. Bagaimana suhunya? Apakah terasa panas atau dingin? Nah, ini adalah contoh yang Ibu berikan, Ibu tuliskan ya. Nama benda yaitu kursi dan juga batu. Kursi lokasinya berada di dalam kelas, sedangkan batu di halaman rumput yang terkena sinar matahari. Menurut kalian, kalau kursi karena dia berada di dalam kelas, kira-kira suhunya panas atau dingin ya? Ya, karena dia berada di dalam kelas, maka kursi bersuhu dingin. Sedangkan batu karena dia berada di halaman rumput yang terkena oleh paparan sinar matahari, maka suhunya menjadi panas ya. Silahkan kalian bisa mencari lagi 3 benda yang berada di dalam kelas maupun yang berada di halaman rumput ya yang terkena paparan sinar matahari. Kalian pegang benda tersebut, kemudian bisa kalian tuliskan apakah suhunya panas atau dingin. Dayu telah beraktivitas bersama teman. Dayu telah mengukur suhu benda dengan alat ukur tidak baku. Yaitu apa tadi? Ya, telapak
tangan. Dayu dan teman-teman beristirahat sejenak. Setelah itu, Dayu dan teman-teman bertukar cerita. Saat tertimpa bencana alam, bantuan sangat dibutuhkan. Orang-orang saling bekerja sama. Para korban bencana dapat segera ditolong. Begitu pula saat di rumah terjadi masalah. Anggota keluarga saling bekerja sama agar masalah di rumah segera teratasi. Coba kalian bisa ya menceritakan tentang kerjasama yang ada di rumahmu. Seperti ini. Pernahkah kamu melakukan kegiatan kerjasama di rumah? Pernah ya? Nah, bagaimana kamu bekerja sama di rumah? Tuliskan pengalamanmu di bawah ini. Berilah judul pada ceritamu. Tentunya di rumah kalian pernah ya mengalami masalah yang membutuhkan bantuan orang lain. Misalnya ketika ibu mencuci terlalu banyak. Pekerjaan rumah gimana caranya supaya cepat selesai. Seperti menyapu lantai, menyapu halaman, mengepel, menyiram tanaman, mencuci piring, mencuci baju. Supaya cepat selesai, kita harus bahu-membahu membantu pekerjaan ibu ya di rumah. Misalnya kalian tugasnya mencuci piring sama menyapu lantai. Kakak tugasnya menyapu halaman sama menyiram bunga. Ayah tugasnya mencari nafkah. Ibu tugasnya memasak dan mencuci. Nah, dengan kalian bekerja sama, maka pekerjaan akan terasa ringan dan mudah selesai. Silahkan ya nanti dicoba ditulis pada buku tulismu. Pembelajaran keempat. Mari beraktivitas air. Apabila terjadi banjir, air akan menggenangi jalanan. Kaki sulit melangkah karena terasa berat. Ayo kita latihan berjalan di dalam air. Selalu siap siaga apabila bencana datang. Semoga saja kita selalu terlindung ya dari bencana alam. Tetapi kegiatan beraktivitas dalam air, yaitu melangkah di dalam air, bisa kita lakukan ya. Sebagai apa? Sebagai latihan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, menulis permintaan tolong. Bencana alam dapat menimpa siapapun. Bencana alam dapat pula menimpa dirimu. Saat menghadapi kesulitan, kamu perlu bantuan kan? Mintalah tolong kepada temanmu. Ungkapkan permintaanmu dengan kata yang santun. Nah, sekarang kita akan menuliskan kalimat permintaan tolong dari kosakata berikut ini. Di sini ada payung, air, banjir, longsor, dan bencana. Ibu akan memberikan contoh satu kalimat permintaan tolong ya dari kosakata payung. Contohnya ibu buat seperti ini. Pak, minta tolong ambilkan payung di luar, sedang hujan deras. Nah, kalian bisa ya nanti membuat kalimat permintaan tolong dari kata air, banjir, longsor, dan juga bencana. Silahkan dibantu oleh ayah, ibu, dan juga kakak di rumah. Apabila ada yang belum mengerti, kalian boleh bertanya ya pada ibu guru. Ibu akhiri sampai di sini. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.